Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami tentang pengujian substantif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Jensa Fitri dengan NPM terakhir 4026 dan rekan saya Vito Surya Pratama dengan NPM terakhir 4086, lalu Felika Mahayani dengan NPM terakhir 4130, dan Zarvina Fitri Aisyah dengan NPM terakhir 4159. Jadi materi yang pertama ini perancangan pengujian substantif. Jadi auditor ini harus menghimpun bukti yang cukup untuk memperoleh dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan klien. Pengujian substantif ini menyediakan bukti mengenai kewajaran setiap esensi laporan keuangan yang signifikan. Jadi perancangan pengujian substantif ini meliputi 3 penentuan, yaitu yang pertama itu sifat pengujian. Jadi sifat pengujian ini menyangkut jenis prosedur audit yang akan digunakan oleh auditor. Ini bisa berupa pengujian rinci atas transaksi dan saldo akun, dan bisa juga berupa prosedur analisis substantif. Jadi pemilihan sifat pengujian ini sangat bergantung pada risiko salah saji dan jenis aversi yang diuji. Yang kedua yaitu waktu pengujian. Waktu pengujian berhubungan dengan kapan pengujian tersebut itu dilakukan. Jadi bisa dilakukan selama proses audit berjalan, interim, atau pada akhir periode pelaporan atau year end. Yang ketiga yaitu luas pengujian substantif. Jadi luas pengujian ini menyangkut berapa banyak data atau data transaksi yang akan diperiksa. Jadi ini termasuk jumlah sampel yang akan diambil, tingkat materialitas, dan resiko deteksi. Yang selanjutnya ini ada prosedur untuk melaksanakan pengujian substantif. Nah, yang pada prosedur ini tuh yang bagian pertama itu ada pengajuan pertanyaan. Nah, pengajuan pertanyaan itu yaitu bertanya kepada karyawan mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Terus yang kedua itu ada observasi, yaitu mengamati langsung aktivitas atau prosedur yang dilakukan oleh setiap personel. Nah, yang ketiga itu ada inspeksi dokumen dan catatan. Nah, ini tuh seperti memeriksa dokumen dan catatan akuntansi. Terus yang keempat itu ada melakukan perhitungan kembali atau reperforming, yaitu menghitung ulang angka atau perhitungan untuk memastikan keakuratan. Terus yang kelima ini ada konfirmasi, yaitu meminta informasi langsung dari pihak ketiga, misalnya kayak bank, pelanggan, dan pemasok. Terus yang keenam itu ada analisis, yaitu seperti menggunakan prosedur analitis seperti tren dan rasio keuangan untuk mendeteksi anomali. Terus yang ketujuh itu ada tracing atau pengusutan. Nah, ini tuh melacak data dari laporan ke dokumen sumber dokumen. Nah, terus yang terakhir itu ada vouching atau penelusuran. Nah, ini tuh menelusuri dari dokumen sumber ke pencatatan akuntansi untuk memverifikasi keabsahan. Terus yang selanjutnya ini tuh ada sifat atau jenis pengujian substantif. Selanjutnya yaitu pengujian rinci atau detail saldo. Nah, kegunaan prosedur ini tuh untuk mendapatkan bukti audit langsung atas kewajaran saldo akun di laporan keuangan akhir periode. Yang kedua itu membuktikan keberadaan, kelengkapan, penilaian, dan hak atau kewajiban dari suatu akun. Terus yang ketiga itu menjawab resiko salah saji material pada akun-akun yang signifikan. Terus yang keempat memberikan keyakinan tinggi ketika resiko dideteksi dengan yang dapat diterima rendah. Kemudian kondisi ketika pengujian detail transaksi ini perlu dilakukan apabila yang pertama resiko salah saji material pada saldo akun tinggi. Nah, terus yang kedua itu ada pengendalian internal tidak efektif atau tidak dapat diandalkan. Terus faktor-faktor untuk detail saldo ini yang pertama itu ada materialitas saldo akun. Terus yang kedua itu ada tingkat resiko salah saji. Yang ketiga ini
efektivitas pengendalian internal. Yang keempat, ada hasil prosedur audit lainnya. Terus yang kelima, ada ketersediaan bukti dari pihak ketiga. Terus yang keenam, ada biaya dan efisiensi. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai pengujian detail transaksi. Nah, untuk tujuan pengujian ini itu terdapat 3. Yang pertama itu ketepatan autorisasi transaksi akuntansi klien, di mana ini tuh untuk memastikan bahwa semua transaksi akuntansi itu benar-benar telah dilakukan oleh klien dan diotorisasi dengan benar dan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua itu kebenaran pencatatan dan peringkasan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Ini tuh untuk memverifikasi bahwa transaksi yang dicatat dan diringkas itu secara akurat telah dimasukkan ke dalam jurnal umum. Contohnya itu untuk memeriksa tanggal dari transaksi tersebut, kemudian entry dari debit kreditnya. Yang ketiga yaitu kebenaran pelaksanaan posting atas transaksi tersebut ke dalam buku besar dan buku pembantu. Ini tuh untuk konfirmasi bahwa entry yang dilakukan itu tuh sudah benar. Baik ke transaksi yang diposting itu sudah benar ke buku besar dan buku pembantunya. Untuk metode yang digunakan itu ada 2, yaitu metode tracing dan metode vouching. Untuk yang metode tracing ini tuh kita memverifikasi transaksi itu melalui dokumen sumbernya dulu baru ke pencatatan. Jadi misalnya dalam transaksi itu kita melihat apakah dari dokumen sumber tersebut yang sudah ada itu apakah sudah dicatat atau belum. Sedangkan untuk vouching ini tuh kita lebih fokus ke pencatatan terlebih dahulu baru ke dokumen sumber. Jadi dari pencatatan transaksi tersebut apakah benar-benar ada dokumen sumbernya atau tidak. Jadi ini kayak metode silang ya. Kalau tracing itu dari dokumen sumber ke pencatatan, sedangkan vouching itu dari pencatatan ke dokumen sumber. Di mana pengujian detail transaksi ini tuh berfokus pada kesalahan yang bersifat moneter, bukan pada pelanggaran prosedurnya. Jadi jika misal ada kesalahan itu harus bersifat moneter, misal kayak ya walaupun pelanggaran prosedur itu juga tidak dicatat, tetapi di pengujian itu kita lebih berfokus ke moneternya. Jadi dari misal contohnya itu dari pelanggaran prosedur yang ada itu gimana sih dampaknya ke laporan keuangan, jadi lebih ke bersifat yang moneter ya, bukan pelanggaran prosedurnya. Nah, di mana efektivitas pengujian detail transaksi itu bergantung pada kualitas dokumen dan prosedurnya. Jadi, kalau semisal dokumen dan prosedurnya itu dilakukan sudah benar dan memang valid, maka pengujian ini bisa dikatakan efektif. Tetapi jika dokumen dan prosedurnya itu tidak valid dan ataupun tidak lengkap, itu bisa dipastikan bahwa pengujian detail transaksi ini tuh tidak efektif untuk dilakukan. Selanjutnya ada prosedur analitis. Nah, prosedur analitis sendiri ini meliputi perbandingan jumlah tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Nah, prosedur analitis ini juga merupakan sebuah rasio. Nah, nanti rasio ini akan dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya dan data-data lain. Lalu ada 4 kegunaan dari prosedur analitis. Yang pertama itu untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis klien. Yang kedua untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjaga kelangsungan usahanya. Yang ketiga untuk mendeteksi ada tidaknya kesalahan dalam laporan keuangan klien. Lalu yang keempat untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pengurangan atas pengujian audit detail. Lalu, kapan sih pengujian detail transaksi ini tidak perlu dilakukan? Yaitu ketika hasil prosedur analitis ini sesuai dengan yang diharapkan auditor. Lalu, kondisi kedua yaitu tingkat risiko deteksi yang dapat diterima oleh suatu asersi adalah tinggi. Lalu, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi prosedur analitis. Yang pertama adalah sifat asersi. Yang kedua adalah kelayakan dan kemampuan memprediksi suatu hubungan oleh auditor. Yang ketiga tersedianya keandalan data yang digunakan untuk mengembangkan harapan. Lalu yang keempat adalah ketetapan harapan. Kemudian itu untuk penentuan saat pelaksanaan pengujian substantif. Nah, jadi dalam pengujian substantif ini tuh sebelum kita melakukannya, kita harus melakukan hal-hal yang sebelumnya dilakukan untuk pelaksanaan pengujian substantifnya. Yang pertama itu dari perkiraan tingkat resiko bawaan dan resiko pengendalian terhadap perkiraan tingkat resiko bawaan yang dapat diterima. Jadi contohnya itu, jika perkiraan tingkat resiko bawaan dan resiko pengendaliannya itu tuh maksimum, maka perkiraan tingkat resiko bawaan yang dapat diterima oleh audit itu justru minimum. Kemudian jika perkiraan tingkat resiko bawaan dan resiko pengendaliannya itu tinggi, maka perkiraan tingkat resiko bawaan yang dapat diterima itu justru rendah.
Untuk yang perkiraan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian sedang, itu juga perkiraan tingkat risiko bawaan yang dapat diterima itu juga sedang. Kemudian untuk perkiraan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah itu, justru perkiraan tingkat risiko bawaan yang dapat diterima itu justru tinggi. Jadi dari sini tuh kita dapat mengetahui bahwa perkiraan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian terhadap perkiraan tingkat risiko bawaan yang dapat diterima oleh seorang auditor itu berbanding terbalik. Semakin tinggi resikonya itu justru semakin rendah si auditor itu mau menerima risiko bawaannya. Nah, kemudian untuk pengujian substantif itu dapat dilakukan dengan mengkategorikannya sebagai tiga, dari sifat, waktu, dan luasnya. Untuk yang sifat itu kita melihat dulu tingkat resikonya. Jika jika perkiraan tingkat resiko bawaannya itu tuh tinggi, maka kita harus melakukan pengujian substantifnya itu lebih efektif agar resikonya itu rendah atau agar hasilnya itu dapat bagus. Jika tingkat resiko bawaan dan resiko pengendaliannya itu tuh justru rendah, maka pengujian substantif itu bisa dilakukan dengan cara kurang efektif karena kan resikonya rendah. Jadi auditor nggak perlu melakukan pengujian yang sangat kompleks. Untuk waktunya, jika resiko bawaan dan resiko pengendaliannya itu tinggi, maka waktu yang tepat untuk melakukannya itu adalah akhir tahun. Jadi kan kalau akhir tahun itu periode akuntansinya berakhir, jadi data-datanya lebih lengkap. Sedangkan untuk ketika resikonya itu tuh rendah itu justru kita bisa melakukannya di waktu interim atau sebelum akhir tahun. Jadi nanti ketika akhir tahun kita tinggal menambah data-datanya aja karena kan resikonya rendah, jadi nggak perlu sekompleks kalau resikonya tinggi. Kemudian untuk luasnya, jika kita memiliki resikonya itu tinggi, maka sampel itu yang digunakan itu harus lebih besar. Sedangkan jika resikonya itu rendah, sampel yang digunakan itu kecil itu nggak apa-apa, karena kan resikonya rendah jadi sudah pasti efektif. Sedangkan kalau resikonya tinggi itu memang harus sampelnya lebih besar agar lebih efektif setiap dan resiko-resiko itu tuh dapat dianalisis. Yang selanjutnya yaitu luas pengujian substantif. Jadi semakin rendah tingkat risiko deteksi yang akan diterima, semakin banyak bukti yang diperlukan. Auditor dapat mengubah jumlah bukti yang harus dihimpun dengan cara mengubah luas pengujian substantif yang dilakukan. Jadi keputusan auditor tentang rancangan pengujian substantif ini didokumentasikan dalam kertas kerja dalam bentuk program audit. Jadi program audit adalah daftar prosedur audit yang akan dilaksanakan. Nah, contoh program audit untuk pengujian substantif ini disajikan pada gambar berikut. Jadi ini dapat dilihat ya, ada nama klien, ada audit program, periode auditnya itu tahun berapa, dan pengujian substantif itu meliputi verifikasi ketepatan saldo atau studi kas, melakukan prosedur analisis, melakukan perhitungan terhadap kas yang ada di perusahaan, melakukan pengujian pisah batas terhadap kas, melakukan konfirmasi terhadap pengujian-pengujian dengan bank, melakukan review terhadap rekonsiliasi bank yang dibuat klien, dan mendapatkan dan menggunakan cut-off bank statement untuk memeriksa rekonsiliasi bank, melacak dan memeriksa transfer antar bank, membuat proof of cash, dan memeriksa penyajian kas di neraca apakah sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Selanjutnya ada dual purpose test. Ini dimana dapat dilakukannya dua pengujian, yaitu pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Untuk perbedaannya sendiri itu ada di yang pertama ada tipe. Untuk pengujian pengendalian itu ada dua tipe, yaitu concurrent dan additional. Terus untuk substantif sendiri ada tiga, yaitu prosedur analitis, tes detail transaksi, dan tes detail saldo. Untuk kegunaan pengujian pengendalian itu kegunaannya untuk menentukan efektivitas rancangan dan operasi kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern. Sedangkan substantif ini untuk menentukan kewajaran asersi laporan keuangan yang signifikan. Lalu perbedaan ketiga yaitu sifat pengukuran tes. Nah, untuk pengendalian sendiri itu sifat pengukuran ini frekuensi deviasi dari kebijakan dan prosedur struktur pengendalian. Untuk substantif sendiri kesalahan moneter dalam transaksi dan saldo. Lalu untuk prosedur auditing yang dapat diterapkan itu pada pengujian pengendalian ini adalah pengujian pertanyaan, pengamatan, inspeksi, dan reperforming. Lalu untuk yang tes substantif ini sama seperti test of control tapi ditambah dengan perhitungan konfirmasi, analisis, tracing, dan vouching. Lalu untuk penentuan waktu ini tes pengendalian itu saat pekerjaan intern, dan untuk substantif ini terutama pada atau dekat tanggal neraca. Lalu untuk komponen
resiko audit ini ada untuk pengujian pengendalian itu di resiko pengendalian, sedangkan untuk substantif ini untuk resiko deteksi. Lalu standar pekerjaan lapangan utama ini test of control atau pengujian pengendalian itu yang kedua, untuk pengujian substantif itu yang ketiga. Lalu lebih banyak diterapkan pada strategi audit. Untuk pengajian pengendalian itu adalah lower assess level of control risk approach. Lalu untuk tes substantif itu primarily substantive approach. Jadi yang satu khususnya untuk resiko ya. Lalu yang perbedaannya itu yang untuk pengujian pengendalian itu diterapkannya pada strategi apa? Nah, itu strateginya pada yang kontrol resiko. Sedangkan untuk tes substantif ini lebih ke apa ya? Kalau pengendalian itu lebih ke eh klien-klien baru, sedangkan yang substantif itu untuk klien-klien lama. Nah, untuk disyaratkan oleh GAS atau tidak, untuk pengujian pengendalian itu tidak disyaratkan, sedangkan untuk tes substantif itu disyaratkan. Nah, contoh dari dual purpose test itu adalah reperformance. Nah, reperformance ini merupakan prosedur pengulangan kembali pelaksanaan pengendalian oleh auditor. Nah, reperformance ini dapat dilaksanakan bersamaan dengan pengujian detail transaksi, lalu menghasilkan bukti simultan mengenai pengendalian dan ketetapan jumlah moneter. Lalu untuk memperoleh temuan mengenai ada tidaknya kesalahan yang bersifat moneter. Baik, jadi sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.